Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Mengucap syukur karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Bahkan Engkau menjadikan kami milik kesayangan-Mu. Engkau menjadikan kami ahli waris kerajaan sorga. Hal ini sungguh mulia. Dan kalau kami merenungkannya, tentu kami terkagum-kagum akan karya Tuhan dalam hidup kami. Membuat kami takjub akan kebaikan Tuhan. Sehingga kalau kami takjub dan terkagum-kagum akan karya Tuhan, kami akan sulit untuk tawar hati oleh karena perkara-perkara di dunia ini. Kami tidak akan mungkin untuk menyerah apalagi mundur oleh karena perkara-perkara dunia ini. Sebab kami adalah dutanya Allah yang berada di dunia ini. Satu kali kelak kami kembali bersama dengan Bapa di sorga dalam kekekalan. Kesanalah hati kami merindu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami terus rindu mengerjakan keselamatan kami lewat ibadah, pelayanan, lewat kehidupan kami sehari-hari. Sehingga sebanyak mungkin orang melihat Kristus melalui ibadah kami, melihat Kristus melalui pelayanan, melalui kehidupan kami. Dan kami rindu terus setiap kali beribadah kepada Tuhan, kami diperlengkapi oleh firman-Mu, supaya hati kami, pikiran kami diterangi, sehingga kami semakin dikuatkan, disucikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah ini Bapa. Kami rindu Engkau terus berhadirat dalam pemberitaan firman-Mu pun Tuhan. Biar kami sekaliannya mengalami uluran tangan Tuhan, sehingga kami pulang dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru Tuhan. Bahkan kami terus bertekad untuk mengejar hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati Tuhan. Kami siap dilawat oleh Tuhan. Pakailah hamba-Mu dengan kuat kuasa Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan pada kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk umat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam bagi kita semua. Senang kembali dapat bertemu dengan saudara dalam rumah Tuhan ini, untuk kita bersama-sama menikmati Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan tentu mempermuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan melalui satu tema saudaraku, The Majesty of Freedom, kemuliaan keagungan daripada kemerdekaan. Tepat 2 hari yang akan datang saudaraku, kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tentu saudara, banyak perenungan bagi kita yang waras. Kalau enggak waras enggak ada perenungannya. 17-an itu ya ke pantai, ke mall, bakar-bakar. Ya kalau enggak ada ikan yang dibakar ya sampah yang dibakar, ya kan gitu. Tapi kalau kita saudara mau merenung, maka banyak sebenarnya hal-hal yang menginspirasi daripada kemerdekaan yang dicapai oleh Indonesia. Berbeda dari negara-negara lainnya yang kemerdekaannya diberikan oleh bangsa lain. Tapi Indonesia memperjuangkannya, merebutnya. Oleh karena itu akan banyak hal-hal yang menginspirasi, hal-hal yang memotivasi ketika kita merefleksikan apa itu kemerdekaan. Itu sebabnya kalau upacara bendera pada tanggal 17 Agustus ketika Hening Cipta agak beda rasanya dengan Hening Cipta pada upacara bendera setiap hari Senin ketika kita masih duduk di bangku pendidikan. Hening Ciptanya berbeda. Ya kalau yang gak waras memang malah ketawa-ketawa ketika Hening Cipta, dan berharap upacara selesai dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi kalau yang sehat, dia akan hanyut, dia akan baper dengan perenungan itu, bahkan tidak sedikit yang meneteskan air mata. Saya mengajak kita membuka kitab Roma pasal yang ke-6. Kitab Roma pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan untuk kita. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Nah, saudara, kalau kita mengerti kemuliaan, the majesty of freedom, kemuliaan daripada kemerdekaan, nanti saudara implikasinya adalah kita akan senantiasa takjub kagum akan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Bukankah saudara sampai hari ini kita masih banyak menemukan orang-orang Kristen yang tidak kagum akan Tuhannya, yang tidak takjub akan Tuhannya. Lalu apa indikatornya, Pak? Indikatornya saudara malas beribadah. Karena ketika orang beribadah itu adalah saudara di mana dia mengekspresikan diri untuk takjub kepada Tuhannya lewat pujian. Untuk takjub kepada Tuhan yang telah berkarya baginya lewat penyembahannya. Lewat dia duduk mendengarkan sabda Tuhan. Karena tidak ada lagi saudara perkataan yang lebih manis selain daripada firman. Tetapi kalau kita nggak mengerti keagungan daripada kemerdekaan itu, ya sama seperti yang saya ungkap di bagian awal, nyeletuk sedikit saudara, bagaimana orang-orang di saat upacara bendera yang begitu saudaraku hikmat dilakukan oleh banyak orang, ada banyak orang bermain-main. Bahkan saudara, waktu saya sekolah, teman-teman itu saudara sepakat karena ada satu orang yang lemah fisiknya, seorang wanita namanya Melda. Kalau ada ketepatan nama, ini hanya ketepatan. Kalau ada kesamaan nama. Jadi dia bilang, Melda, nanti kamu pingsan ya. Jadi kalau dia sudah jatuh, menjatuhkan diri, upacara segera selesai. Karena gak suka dengan terik matahari. Jadi sampai segitunya skenario yang dibuat oleh siswa-siswa yang nakal itu. Karena apa? Dia gak ngerti apa itu kemerdekaan. Dia gak paham itu apa yang namanya kemerdekaan. Tapi beda dengan opung saya yang adalah saudara tentara veteran. Setiap tanggal 17 kalau dia pakai topi pecinya itu saudara, beda. Tangannya bergetar, air matanya turun. Karena apa? Dia gak sangka bisa mereka saudaraku merebut kemerdekaan itu. Sampai pedang samurainya itu masih disimpan sampai hari ini. Jadi kalau gak mengerti dari makna keagungan daripada kemerdekaan itu, gak usah heran. Kita justru akan melihat orang-orang Kristen yang menghina, yang mengeledek tentang karya Kristus itu. Nah, saudara, lalu kita bertanya merenung di mana keagungannya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya kaitkan dulu dengan Yohanes pasal 3 ayat 16 untuk melihat keagungan yang pertama, saudara. Keagungan daripada kemerdekaan itu. Sehingga lewat perenungan ini, harapan Tuhan tentunya kita yang sudah takjub kagum selama ini kepada Tuhan, terpelihara rasa kagum kita itu bahkan meningkat, saudara. Dan saudara yang belum, setelah ini saudara setiap hari terkagum-kagum dengan Tuhan. Orang yang terkagum dengan Tuhan gak bisa saudara bibirnya terkatup. Dia akan memuji Tuhan. Makanya banyak kali yang dilayani Yesus masa pelayanannya, Yesus beri perintah, jangan cerita kepada orang di kampung. Tapi orang yang ditolong Tuhan itu cerita juga. Karena apa? Kagum dengan karya Tuhan. Kerinduan Tuhan khususnya di akhir zaman ini, kita terbuka semua mulutnya mewartakan kerajaan Allah lewat ibadah, pelayanan, lewat hidup kita. Yohanes 3 ayat 16 saudara. Yohanes pasal 3 ayat 16.
Saya pikir ayat ini sudah pernah menjadi liturginya saudara. Kalau Natal, ya kan? Boleh kita ucapkan dengan lantang 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, bukan rahasia lagi, bukan hal yang baru. Kemerdekaan yang kita terima di dalam Kristus itu adalah karena Kristus memberikan nyawanya di kayu salib menggantikan kita. Nah, kaitannya dengan Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 ini saudara, ini sebenarnya kan hanya ungkapan. Tidak bisa mendeskripsikan bagaimana agungnya besarnya kasih Tuhan itu. Sehingga dalam terjemahan Inggrisnya memakai istilah how great. Ini saudara berbicara sesuatu yang gak bisa digambarkan sebenarnya. Karena apa? Kasih Allah itu tak berpangkal, tak berujung. Tidak ada saudara musimannya. Beda dengan kehidupan kita saudara. Ya apalagi kalau bekerja ya pas gajian senyumnya itu gak usah disuruh, senyum sendiri wajahnya. Tahu sendiri dia untuk senyum. Tapi kalau pas udah gak punya uang, ada problem lagi, si Frankfurt bikin masalah lagi, pacarnya, wajahnya berubah semua saudara. Tapi kalau kasih Allah tak ada musimannya saudara. Nah, di mana letak keagungannya saudara kalau melihat ayat ini? Bagaimana mungkin Allah yang maha mulia memberikan saudara yang maha mulia kepada kita yang kalau kita pakai maha hina. Ini saudara sesuatu yang tidak mungkin. Pribadi Allah yang maha mulia itu memberikan yang maha mulia. Karena yang diberikannya adalah Yesus yang maha mulia. Kita aja ulang tahun hanya dapat Jeko sudah senyum-senyum. Makasih, you best friend, I thank you very much. Mau lihat godang, sohgele, sisi. Sudah senang kita. Karena apa? Saya yakin saudara bukan lihat Jekonya. Apalagi kalau dia saudara hanya teman biasa. Kok gitu ya perhatiannya sama saya. Lah kalau dia teman, kalau keluarga, ya kan lumrah saja. Lalu Allah yang maha mulia memberikan saudara yang maha mulia kepada kita yang maha hina. Yesus Kristus untuk kita merdeka dari dosa. Saya pikir saudara kalau merenungkan hal ini, silakan tes ya sepulang ini aja. Karena kalau sekarang saudara merenungkannya, kita akan pulang jam 4 sore. Karena merenungkan kebaikan Tuhan itu gak habis-habis. Saya yakin dari saudara akan muncul sampai bisa saudara-saudara ada lagu-lagu yang tercipta sendiri. Pengalaman saya begitu. Saya bukan pencipta lagu, tapi kalau pas perenungan begitu, pas merefleksikan firman, terlahir kata-kata yang akhirnya jadi lagu, udah saya record. Kalau khusus, mau buat lagu hari ini, sampai 3 bulan gak jadi-jadi. Jadi sebenarnya kita kan sering kali itu sehari-hari muncul lagu-lagu sendiri yang tidak ada dari mana nada dasarnya. Tapi kalau saudara record, saya pikir itu lebih pure, itu lebih murni dari hati kita. Dari hati kita. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah sebabnya nanti kita lihat saudara dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84. Kita masih dilihat Yohanes itu saudara. Dalam Mazmur pasal 84 ayat 10 atau ayat 11. Itu saudara pemazmur bilang apa di sana? Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saya yakin saudara pemazmur dalam hal ini Korah, ya, dalam hal ini Korah saudara, dia tahu, dia merasakan bagaimana hadirat Tuhan. Yang dia maksud tinggal di pelataran Tuhan, tinggal di rumah Tuhan, bukan rumahnya, bukan fisiknya yang dia maksud saudara. Tapi pada perjanjian lama kita gak boleh abaikan, memang Allah sendiri yang memusatkan penyembahan itu di bait Allah. Jadi ketika ngomong bait Allah itu ngomong soal hadirat Allah. Itu ngomong soal kehadiran Tuhan. Lalu apa yang dirasakan pemazmur adalah hadirat Tuhan itu.
dia terkagum-kagum dengan kebaikan Tuhan itu. Bagaimana mungkin dia orang yang begitu hina layak menyembah yang maha mulia. Maka seringkali di perjanjian lama kita membaca seperti misalnya Yakub bilang apa? Matilah aku karena aku sudah melihat Tuhan. Karena itu gak mungkin. Memang gak bisa saudara. Saya melihat Tuhan, saudara melihat Tuhan, gak bisa. Sampai Allah sendiri yang mempercayakan dirinya dilihat oleh kita. Saudara mengejar hadirat Tuhan itu gak bisa ketemu. Karena kita gak tahu di mana posisinya. Tapi tepatnya saudara, lewat rasa lapar dan haus kita itu akan dia mempercayakan dirinya untuk kita temui. Dia mempercayakan hadiratnya untuk kita rasakan, untuk kita alami. Maka waktu Yohanes dan Petrus diajak ke atas bukit oleh Yesus dan Yesus menunjukkan kemuliaannya di sana, apa kata Petrus? Sungguh bahagia kami di sini, padahal bukit biasa. Namanya di Timur Tengah, di Israel, saudara. Ya biasa-biasa aja lah. Lalu mengapa Petrus berkata seperti itu? Sungguh bahagia kami di sini karena kemuliaan daripada Yesus itu. Saya percaya saudara yang selalu ketagihan datang beribadah ke tempat ini bukan karena melihat tempatnya. Bukan. Tapi karena hadirat Tuhan itu yang saudara rindukan. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, keagungannya di mana? Kasih yang maha mulia itu dipercayakan kepada kita yang begitu hina loh. Saya tadi mengajak saudara berpikir kalau ada orang yang biasa-biasa saja hubungannya dengan kita memberi sesuatu kado atau apa, kita senangnya luar biasa. Kita senangnya luar biasa. Saya pernah ditelepon orang, kawan kenal begitu aja. Baru mulai pelayanan dia telepon, Pastor Daniel, kamu mau sepeda motor? Maulah. Kamu mau DPD? Mau. Kamu mau TV? Mau. Kamu mau kulkas? Ya maulah. Semua mau, saya bilang. Ya udah, datang ke sini, saya mau pergi ke Depok. Senang sekali kita. Karena apa? Dia nggak ada hubungan darah dengan kita. Kalau tadinya dia Pak Tua, Mak Tua, Nang Uda, entah Pak Uda, ya lumrah lah. Karena ada ikatan darah dan daging. Tapi kalau enggak kita kenal lalu perhatiannya luar biasa. Kita kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan itu. Bukankah saudara sekarang kesulitan melihat gereja dipenuhi dengan air mata yang mengalir menyembah Tuhan? Banyak sekali saudara present worship kering, sibuk dengan aransemen musik yang justru membuat kita kacau balau. Dan saudara coba evaluasi lagu-lagu yang kekinian, kontemporer. Gak lama-lama saudara hilang, berganti. Waktu dia muncul booming lalu hilang. Tapi apa saudara tahu lagu misalnya amat besar anugerahnya. Gak ada mati-matinya. Karena apa? Mereka yang membuat lagu itu pun orang yang betul-betul hidup dalam penyembahan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memaknai, mengerti tentang nilai keagungan daripada kemerdekaan yang Tuhan berikan, kita akan kagum-kagum terus akan Tuhan. Nah sekarang yang pertama saya sudah mengajak saudara melihat keagungannya, karena ada pribadi yang maha mulia memberikan pribadi yang maha mulia. Karena begitu besar kasih Allah, Allah yang maha mulia itu saudara, dalam hal itu saudara adalah Bapa. Kepada dunia dia berikan Yesus anaknya. Dia kan maha mulia. Coba saudara punya mobil yang hanya saudara yang punya di dunia ini. Aduh, gak tahu berapa kali selfie satu hari. Ceklek. Mau, pokoknya gak bosan-bosan. Dan saudara, mobilnya satu-satunya di dunia. Orang kaya itu. Saudara pun dengan percaya diri kemana saja. Tapi kadang kan kita, bukan hanya kadang, seringkali kita gak sadar loh. Kita memiliki apa yang tidak dimiliki oleh dunia. Yesus, keselamatan itu. Makanya Habakuk bisa bersuka cita meski dia sebenarnya di awal-awalnya begitu bingung dengan pergumulan yang dia lihat bersamaan dengan bangsa Israel. Kalau kita lihat di bagian akhir dia bilang apa? Sekalipun aku akan beria-ria. Karena apa? Alasannya, karena Tuhan adalah keselamatanku.
Karena sebenarnya nilai tertinggi dari kehidupan adalah keselamatan. Mengapa Tong Sancong Patkai pergi ke barat hanya untuk mencari kitab suci? Untuk apa? Memiliki yang namanya hidup kekal. Eternity itu saudara, hidup yang kekal itu yang dikejar oleh semua orang lah. Entah agama apa itu. Tapi persoalannya kan jalannya harus benar. Maka Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Itulah alasan mengapa saudara berdoa dalam nama Yesus. Gak ada yang lain. Karena dialah imam besar agung kita. Yang menjadi perantara antara manusia dengan Bapa. Kenapa anak-anak dia doa ya dalam nama Yesus? Walaupun ada pengucapan Bapa Roh Kudus, tapi yang dasar itu dalam nama Yesus. Karena Roh Kudus bukan imam besar agung. Bapa apalagi? Karena dialah saudaraku, justru kita dihubungkan kepada Bapa oleh Yesus itu. Jadi kalau kita tahu keagungan, nilai daripada kemerdekaan itu, kita akan terus hidup dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Terwujudlah itu lewat ibadah dan pelayanan kita. Yang senantiasa kita haus dan lapar akan Tuhan. Seperti pemazmur tadi. Karena dia sudah merasakan hadirat Tuhan itu apa. Sehingga lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di Pantai Merota, Eliora, Turi Beach, apalagi Ocarina, Panbil Mall, Nagoya Hill. Lebih indah di mana? Lebih indah di mana? Grup B. Lebih indah di mana? Serius. Di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan. Karena ada hadirat Tuhan di situ. Maka saya pikir saudara, worship leader, singer itu tugasnya itu berat. Mereka pelayanan bukan waktu hanya ada di altar, tapi 1 minggu sebelum dia pelayanan, di situ yang harus saudara perhatikan. Bagaimana mereka membangun persekutuan dengan Tuhan hanya supaya ketika ibadah berlangsung hadirat Tuhan hadir. Hadirat Tuhan nyata. Amin. Makanya saudara, semua pelayan-pelayan saudara sebagai jemaat harus mendoakannya. Mereka bukan sedang talent show atau perform. Bukan. Mereka sedang menyembah Tuhan dan membawa saudara menyembah Tuhan. Itu berat. Itu berat sekali. Jadi keagungannya di mana? Ada pribadi yang maha mulia memberikan pribadi yang maha mulia kepada kita. Jadi sudah sadarkah saudara memiliki satu pribadi yang maha mulia di hidup saudara? Yesus namanya. Dan dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan. Lalu kenapa saudara masih murung? Hanya memikirkan kalau tadi tabung gas saudara masih udah kosong. Kenapa saudara murung kalau saudara belum ketemu vaksin 1, vaksin 2? Kenapa saudara masih murung? Saya tadi diuji kesabaran saya mau ke sini. Saya udah start, udah prepare cepat. Kunci saya nggak kelihatan dibuat anak saya. Bobo, ada kunci deh ini? Nggak ada. Anak-anak kan gampang, nggak ada. Cari-cari sana sih nggak ketemu. Akhirnya pinjam motor. Saya hanya berdoa, jaga damai sejahtera. Saudara, kita punya pribadi yang maha mulia loh. Kalau seorang wanita aja ketika seorang pria yang dilirik-liriknya selama ini akhirnya menyatakan kata cinta kepadanya, sweet, semua sweet. Teh ayam pun kayak coklat, sweet. Padahal si Robert itu pun masih punya kelemahan. Kalau buang angin pun masih bau juga. Kalau baru bangun gak sikat gigi, bau juga napasnya. Masih banyak lagi tingkah lakunya yang belum diketahui oleh si Lady Diana tadi. Tapi dia senang sekali. Sikit-sikit lihat HP. Mau memastikan bahwasanya gak ada belek di matanya. Senang sekali. Loh, masa iya ada saudara punya pribadi yang maha mulia saudara? Biasa-biasa aja. Itu saudara aneh. Jangan-jangan saudara adalah orang berkebutuhan khusus. Sudah ada yang maha mulia, dikasih misalnya HP harga 10 juta, dia lempar. Aku gak mau. Seperti ada ilustrasi itu saya lihat di video apa namanya. Rambutnya acak-acakan gondrong, dia jalan. Dia ketemu uang tumpuk gitu banyak.
diikat dengan karet. Dia senang. Kita pikir dia senang dengan uangnya. Dia ambil karetnya, dilempar uangnya, dia ikat rambutnya. Karena yang dia cari bukan uang, dia butuh karetnya. Udah senang banget dia. Lah orang yang lihat, gila ini orang. Udah berapa karet yang bisa dibeli uang itu? Saudara punya pribadi loh, setiap hari bersama dengan orang percaya, pribadi yang maha mulia, Yesus namanya. Amin. Kalau kita lihat saudara sedikit ya, saya dengan cepat saja. Nanti saya lanjut lagi di ibadah raya 2. Nah, dalam perjanjian baru saudara, saking mulianya pengorbanan Kristus yang memerdekakan kita itu, artinya kemerdekaan yang kita terima begitu agung, begitu mulia. Para penulis perjanjian baru itu mengekspresikannya dengan 5 kata. Yang salah satunya adalah koper. Koper ini saudara bukan tempat baju untuk saudara lari ketika saudara banyak utang di Batam ini. Koper ini menunjukkan kepada jumlah uang yang dibayar untuk menebus orang yang telah kehilangan hak hidup. Nah, di perjanjian baru dipakai kata koper itu saudara menunjukkan nilai uang yang dibayar untuk menggantikan, menolong orang yang kehilangan hak hidup. Kita oleh karena dosa kehilangan hak hidup. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang kekal. Bukan bio tetapi saudaraku soe. Hidup yang kekal. Nah kalau kita dipakai kata koper itu menunjukkan nilai uang yang dibayarkan. Nah saudara mari coba berpikir. Berapa mahal yang dibayar Bapa kepada kita? Gak terhingga. Tak terhitung. Itu koper itu. Yang kedua, perjanjian baru mengekspresikannya dengan memakai kata saudara agorajo. Ini berarti menembus atau membeli dalam sebuah transaksi. Itu dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Artinya saudara, kalau kita lihat proses transaksi, saudara ada film itu redemption. Kalau nggak salah aktornya Indonesia juga. Bagaimana membebaskan, bagaimana menebus. Orang yang tertawan, orang yang ditahan. Lalu saudara harus ada transaksi yang dilakukan. Saya ketika nonton itu kita ikut hanyut dalamnya. Ketika mereka nangis, ya kita juga sedih. Ketika mereka main, berkelahi, kita tegang. Proses untuk penyelamatan itu, penebusan itu membuat kita saudara, betul-betul kadang kita tegang, kadang tertawa, kadang nangis. Sama seperti misalnya pembebasan orang-orang yang dibajak, pesawat yang dibajak. Nah kalau kita lihat berita, ada pembebasan pembajakan, saudara nggak begitu dapat pilnya. Tapi kalau tahu kronologinya semua, kenapa? Sampai susah ngomongnya. Saya pikir kami udah mati. Kronologinya itu saudara membuat kita terkagum-kagum. Nah saudara mari kita berpikir rasional. Di mana kata yang agorajo ini agungnya saudara. Proses transaksi itu. Oke? Sekarang saya mau tanya. Di mana letak sorga? Kalau ada yang jawab, saya curiga dia adalah inkarnasi dari seseorang. Gak kan ada yang bisa jawab. Tapi kalau ditanya posisi, kita bisa jawab. Posisinya di atas. Kenapa Pak? Ya ayat Alkitab yang menjelaskan lalu Yesus datang di awan-awan bermain. Awan gak pernah kita lihat di kolong. Di atas. Tapi kalau dibilang di mana surga, gak ada yang bisa jawab. Nah, oke, kita lihat proses transaksi. Di surga Allah Tritunggal bersidang. Bersidang untuk saudara si Roida. Kita harus tebus dia. Kita mengasihi dia. Itu sidang saudara di sorga. Lalu ditetapkanlah Yesus yang adalah Allah Anak sebagai eksekutornya, Allah Roh Kudus sebagai aplikatornya, applied untuk mengaplikasikan keselamatan itu. Turunlah Allah Anak mengambil wujud manusia. Prosesnya saudara tahu. Ada Maria yang masih perawan. Dia pakai rahimnya. Itu bukan proses biasa. Gak tahu saudara bagaimana ketika Maria ngomong sama Yusuf. Cuk, aku mau ngomong Cuk. Ya ngomonglah Maria, kan kita udah biasa jalan-jalan ke Panbil. Cuk, ini serius Cuk.
Serius apa sih ya? Apa sih Cian? Kalau mereka orang Batak. Ngomong aja. Cuk, ini lebih dari yang kau bayangkan. Gak usah kayak film Korea lah. Aku hamil. Saudara, bagaimana perasaan Yusuf? Hamil pacarnya, saudara, calon istrinya belum bersetubuh. Itu bukan hal yang mudah. Kalau bukan Roh Kudus mengerjakan Yusuf, Yusuf pasti memutuskan hubungan itu. Dari sorga ke bumi tadi, saudara udah pikirkan gak? Pikirkan dulu proses transaksinya itu, saudara. Allah Bapa, kalau manusia jadi hewan, berapa kali turun levelnya, tingkatannya? 1. Itu pun udah menyedihkan kan? Kalau misalnya saudara jadi anjing, hina nggak? Loh, ini logisnya. Saya jadi anjing, hina nggak? Allah Bapa jadi manusia, berapa kali turun dia? Itu bukan dari manusia jadi hewan. Dia Allah yang maha mulia jadi manusia, itu penghinaan dirinya. Dia menghinakan dirinya. Itu nggak ngerti kita, saudara, mendeskripsikannya jadi apa dia. Kalau saya jadi hewan aja, jadi anjing, oh hina sekali. Padahal itu turun 1 level dari manusia jadi hewan. Kalau Allah jadi manusia, saudara tahu berapa level itu? Gak ada lagi, gak terbayangkan. Lalu hanya untuk kepentingan saya, untuk kepentinganmu seorang loh, untuk kepentingan kita. Itu yang disebut, saudara, agorazo tadi, proses transaksi yang begitu membuat kita takjub. Kan pesawat Indonesia pernah dibajak, atau katakanlah kapal-kapal yang sering dibajak oleh perompak Somalia. Ada itu di YouTube, saudara, bagaimana pasukan tim Denjaka membebaskan kapal yang dibajak. Itu prosesnya itu, saudara, membuat kita tegang sekali. Awas mati. Lah, saudara tahu dari sorga turun ke dunia. Oke, udah nyampe di dunia pikiran. Tadi kan saudara saya ajak berpikir dari sorga. Udah di dunia sekarang? Gak cukup di dunia. Yesus turun lagi kemana? Ke dunia orang mati. Jadi 3 hari itu dalam waktunya Allah, dia menggantikan kita di kerajaan maut. Ada orang bilang, masa iya Yesus yang suci itu pergi ke kerajaan maut? Kalau dia nggak pergi, lalu kamu yang pergi, mau? Maka kita sudah digantikan sempurna, saudara. Semua yang harusnya kita tanggung tidak akan kita tanggung, termasuk neraka. Amin. Maka kerajaan maut yang dimaksud itu adalah Yesus menanggung hukuman itu loh. Udah turun saudara tadi ke kerajaan maut? Ayo balik lagi ke lantai 2, lantai 3. Supaya masuk ini khotbah, saudara. Kalau nggak tahu saudara proses transaksinya, bagaimana Allah menyelamatkan kita, saudara biasa-biasa aja. Karena begitu besar Allah nih godana pola do dileona nana sesadai, amin. Tiap hari tiap Natal liturgi tapi nggak ada perasaan apa-apa. Karena apa? Dia nggak mikir itu. Coba mikir dari sorga turun. Berapa lama itu turunnya kalau saudara yang turun? Tapi kalau yang besar size-nya cepat turun memang. Turunnya nggak hanya ke bumi loh, ke kerajaan maut, menjelma jadi manusia. Nggak cukup jadi manusia, kita Filipi bilang dia jadi apa? Hamba, dulos, jongos, budak. Hanya untuk saya yang hina ini. Belum kagum saudara dengan itu? Oke, saya ajak lagi saudara. Hal yang ketiga yang dipakai perjanjian baru, kata yang ketiga yang dipakai adalah lutron. Lutron ini berarti uang tebusan yang memberi pengertian bahwa kematian Kristus adalah tebusan bagi orang banyak. Ya, masih senada dengan yang tadi saudara, yaitu koper tadi. Kemudian kata ruomi berarti membebaskan, itu dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Dan kata yang terakhirnya saudaraku adalah polutrisis, berarti pembebasan berdasarkan pembayaran harga tunai dan tuntas. Kita dibayar dengan tunai, saudara. Kalau kita punya sepeda motor kredit aja udah bangga kita kan. Walaupun suaranya sebenarnya memberitahu dit. Saya bercanda, nggak ada suara motor gitu. Tapi kita ini dibayar tunai loh, lunas. Ayo bayarannya sama siapa dikasih? Bayarannya sama siapa? Kan kita ditebus tuh. Lalu bayarannya dikasih sama siapa? Sama siapa? Ya bayarannya dikasih sama siapa? Kita kan ditebus, berarti kita ini sedang tertawan tadinya.
Lah kalau kita lihat orang yang ditebus kan ada bayaran. Siapa penerima bayarannya? Grup A, B nggak bisa jawab. Nilai dikurangi 50. Grup A, SD 001. Bayarannya dikasih sama siapa? Nah, ini saudaraku harus tahu. Ada banyak orang menjawab bayarannya sama iblis. Enak banget iblis, emang siapa dia? Kita ditawan dosa. Tapi saudara bayarannya adalah kepada Bapa. Karena Bapa lah yang dilukai oleh kita. Jadi Yesus itu menyukakan hati Bapa. Murka yang tadinya harus kita tanggung, ditanggungnya. Maka waktu perjamuan kudus terakhir Yesus dengan para murid, dia bilang apa? Cawan yang kuminum tidak mungkin kamu minum. Maka cawan itu selalu ngomong murka. Tapi syukur Yesus sudah meminumnya demi kita. Maka sekarang kita saudara adalah orang-orang merdeka di dalam Kristus. Nah, karena kita sudah merdeka, mengertilah nilai dari kemerdekaan itu, pahamilah agungnya daripada kemerdekaan itu saudara. Dari mana kita mencoba memahaminya? Dimulai dari Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi saudara. Itu bagian dari proses. Ada pribadi yang maha mulia memberikan pribadi yang maha mulia kepada kita yang maha hina. Siapa yang paling beruntung di dunia ini? Saya dan saudara. Saya dan saudara. Maka Paulus bilang apa? Itu jadi lagu juga. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Setelah Kristus dalam hidup Paulus, dia bilang apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Menderita dalam Kristus dia akan senyum. Keuntungan. Gak ngeluh saudara. Ban bocor ngeluh. Motor rusak ngeluh. Ngeluh semua. Gak cukup ngeluh di apa. Harus sampai ke Mark Zuckerberg. Dia sampaikan di Facebook. Padahal tadi pagi dia berdoa, Tuhan jadikan aku saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Hanya bagi tukang tambal ban pun dia udah keberatan. Kamu bocor ban, kamu gak tahu. Yesus sedang menjawab doa tukang tambal ban. Dia sudah doa loh tadi pagi. Dia gak bilang sih Tuhan bocorkan ban si Robin Sarsirait. Tapi dia bilang Tuhan berkati usaha saya. Makanya kemalangan aja. Air mata itu mata air sama tukang peti mati. Udah setahun gak ada yang pesan, meninggal tetangganya. Makasih Tuhan. Udah setahun gak ada yang pesan peti mati. Saudara tersenyum kan? Itulah saudara mata rantai kehidupan. Emang Tuhan hanya mau perhatiin saya? Si tukang peti mati siapa yang mau jawab doanya? Gak saudara tahu di setiap yang mereka tambah-tambah semangat terus. Asal bunyi ambulan tukang gali kubur. Puji Tuhan. Mati kau semua. Gak gitu sih doanya. Lalu datang ke bengkel jemaat ditanya, gimana belakangan ini? Puji Tuhan, penghasilan kami meningkat belakangan ini masa Covid ini. Bayangkan kalau kita yang keluarga berduka, puji Tuhan katanya. Banyak memang hari ini yang datang, bisa 10, 9. Kita udah bengkak mata. Mata air kita jadi air mata kita jadi mata air sama dia. Udah ngerti kehidupan? Nyamuk aja saudara dikeluhkan. Padahal gak tahu saudara nyamuk memberikan pekerjaan kepada ratusan ribu orang di Indonesia. PT Mosply, Baygon, Hit, Sopel, Autan. Gak mikirnya kadang-kadang saudara. Lihat diri sendiri aja. Berapa ratus ribu orang kerja di bawah nyamuk. Nyamuk itu menteri-menteri yang luar biasa. Menciptakan lapangan pekerjaan. Ayo masih mau ngeluh tentang nyamuk. Emang yang ciptain nyamuk siapa? Tuhan. Kalau nggak ada nyamuk, mau saudara kasih makan kata? Jadi saudara kehidupan ini kalau kita tahu nilai-nilai yang sudah Tuhan berikan, sebenarnya hal-hal yang lahiriah yang seperti yang tadi saya bilang perkara-perkara dunia itu nggak akan buat kita tawar hati. Nggak akan saudara. Karena kita sudah punya yang tidak dimiliki oleh dunia, yang tidak bisa dinilai harganya. Keselamatan dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Sudah mulai kagum saudara dengan apa yang Tuhan kerjakan kepada saudara. Hanya untuk saya, ada pribadi yang maha mulia turun dari sorga meninggalkan singgasananya. Dan dia tidak turun dengan kalahannya.
Dia menjelma menjadi manusia. Hanya supaya bisa menebus kita. Karena tidak ada pengampunan dosa, kata kita Ibrani, tanpa penumpahan darah. Kalau dia datang dalam kalahannya, bagaimana mungkin dia mencurahkan darah? Sementara Allah sudah dari semula, mulai dari kita Kejadian, menetapkan kalau untuk pengampunan dosa harus ada darah yang tercurah. Maka lihatlah mulai dari Adam dan Hawa. Mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan menutupi kemaluan mereka dengan apa? Kulit binatang. Ketika kulit binatang diambil, berarti ada binatang yang jadi korban. Ada darah yang tercurah. Itu semua sudah gambaran, bayangan dari apa yang akan datang. Sampai digenapi dengan korban yang sempurna, yaitu Yesus yang disebut anak domba Allah. Dia tidak berulang-ulang untuk masuk saudara ke bait suci, mengadakan pendamaian. Cukup satu kali untuk selama-lamanya. Maka kita bukan akan dimerdekakan, bukan akan diselamatkan, kita sudah diselamatkan. Amin. Kita sudah dimerdekakan. Nah, saudara, kalau sudah mengerti keagungannya, bagaimana mungkin saya diam? Bagaimana mungkin saya diam? Orang aja karena bagus Wardah, dia ngomong sama teman, bagus sekali loh. Kemarin wajahku plek-pleknya banyak loh. Langsung lantam bibirnya cerita, nggak ada yang suruh. Inilah pakailah. Semua produk-produk yang bagus kita nggak ada disuruh loh sama PT-PT yang memproduksinya, tapi kita ngomong, pakai HP inilah bagus loh, aku 5 tahun nggak pernah rusak. Kok gitu? Iya, aku simpan dalam lemari. Cerita dia, nggak bisa bohong karena apa? Dia sudah cicip gitu loh. Kalau dia cicip di Batam ini ada bakso yang enak, bakso enak sekali. Padahal tukang bakso nggak pernah bilang, Juli nanti ceritain ya baksoku enak, nggak pernah. Tapi karena dia merasakan, dia ngomong sama temannya. Pertanyaannya, apa saudara nggak rasakan keagungan daripada kemerdekaan yang Tuhan beri kepada kita? Ngomong dong kepada orang. Ngomong, itu bukan tugas pendeta untuk ngomong. Tugas setiap orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Minimal ngomong lewat pujian. Makanya ibadah itu sebenarnya adalah kesaksian kepada dunia. Hai, puji Tuhan saudara, kita udah bisa ibadah lagi, ya kan? Gak online. Jadi saudara, keagungan daripada kemerdekaan itu membuat kita akhirnya harusnya kagum, takjub kepada Tuhan. Maka wujud daripada kekaguman itu adalah hidup dalam ibadah dan pelayanan. Karena dia apa? Ibadah dan pelayanan adalah di mana kita mengabdikan diri kepada Tuhan yang maha mulia itu. Itulah yang disukai oleh Tuhan. Dan saudara tahu, itu kegiatan rohani yang gak akan berakhir meski Yesus datang. Karena di sorga pun nanti kita memuji, menyembah Tuhan. Maka ada ayat yang berkata, latihlah dirimu beribadah. Ini merupakan latihan di dunia. Ibadah yang sempurna kita akan laksanakan di sorga. Amin saudara. Amin. Sudah kagum dengan kemerdekaan yang Yesus berikan kepada kita? Mari tundukkan kepala saudara. Mengapa firman ini perlu kita dengarkan hari ini saudara? Karena saya sendiri sudah banyak menemukan ada banyak orang sulit untuk meneteskan air mata dalam penyembahannya kepada Tuhan. Apalagi untuk saat teduh. 2-3 lagu diangkat gak masuk-masuk dalam hadirat Tuhan. Bahkan banyak orang melihat temannya ketika asik menyembah, dia merasa temannya dalam keanehan. Saudara, mengapa pemazmur berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena pemazmur merasakan keagungan, karya daripada Tuhannya di hidupnya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah yang maha mulia memberikan pribadi yang maha mulia kepada kita supaya kita merdeka dari dosa. Sebab konsekuensi dosa adalah maut. Konsekuensi dosa adalah binasa selama-lamanya. Dan tidak ada obat penawar untuk dosa itu selain Kristus menggantikan kita. Ada Allah yang dari sorga turun ke dunia sampai ke dunia orang mati hanya untuk saya. Sedangkan orang tua saya, berapalah perhatiannya kepada saya, padahal dia sangat sayang kepada saya. Artinya apa? Kita punya pribadi yang sangat mencintai kita lebih dari segalanya. Lalu mengapa saudara hidup
khawatir, hidup dalam ketakutan. Sedangkan nyawanya sudah diberikan kepada saudara. Masihkah saudara takjub akan dia? Masihkah di kamarmu ada pujian rasa kagum akan dia? Masihkah hari-harimu ditandai kekaguman akan korban Kristus yang memerdekakan kita? Kalau orang-orang yang di dalam Kristus pasti dia akan terus terkagum, kagum dan kagum. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami terkagum akan karya Tuhan. Kami kagum akan pengorbanan-Mu Yesus. Biarlah kami terus bercerita kepada dunia ini tentang kebaikan Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau mulia. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau menyelamatkan kami. Kau menggantikan kami di Kalvari. Kami merdeka karena Kristus. Kami selamat karena Kristus. Kami terkagum. Kami terkagum. Kami takjub akan perbuatan-Mu. Sungguh mulia Engkau Tuhan. Kami mau mengagumi Engkau senantiasa Tuhan. Selama kami hidup, kami mau